Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan dengan NRP 15 2024 150. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah Sistem Operasi, yang di mana di sini saya mengharuskan membuat sebuah studi kasus dan jelaskan cara kerjanya gitu. Oke, dan di sini saya sudah menyiapkannya untuk materi-materinya. Saya langsung mulai saja, Pak. Wait, ini kali ya. Oke. Nah, sini sebelumnya nama saya Farhan ya, yang tadi sudah saya sebutkan, dan sekarang saya akan coba menjelasin algoritma scheduling. Oke, poin pertama, saya akan masuk ke non-preemptive algorithm. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma pertama, yaitu first come, first serve. Yang di mana di sini akan ada sebuah studi kasus ya. Saya ngambil studi kasusnya itu antrian di loket kasir sebuah minimarket gitu ya. Jadi minimarket ini saya akan anggap sebagai CPU dan pembeli itu sebagai prosesnya. Nah, ada timeline di sini atau contohnya, nah pembeli A yaitu proses satu dia akan datang pertama dan dia hanya membeli, air saja gitu dan waktu yang dibutuhkan 2 menit. Nah ini tuh disebut sebagai burst time, seperti itu dan, pembeli B atau kedua yaitu proses 2 dia datang nih, tapi dia belanjanya banyak gitu, cukup banyak untuk kebutuhan mingguan. Dan waktunya itu 10 menit dan untuk pembeli C, itu proses ketiga, dia hanya membeli sebungkus permen saja dan dibutuhkan hanya 1 menit. Nah, di sini cara kerja algoritma ini, itu proses dimulai pertama kali saat pembeli A itu tiba di kasir lebih dulu. Nah, CPU atau kasir akan langsung melayaninya karena proses ini akan berjalan selama 2 menit dan pembeli B dan C yang datang setelahnya harus mengantri di belakang. Jadi algoritma ini itu akan siapa yang datang pertama, dialah yang akan dilayani pertama, seperti itu, tanpa ada gangguan sama sekali. Dan untuk setelah ini, proses keduanya dia, setelah selama 2 menit, kasir akan fokus melayani pembeli A gitu ya. Jadi meskipun pembeli saya di belakangnya hanya butuh 1 menit, dia tetap harus menunggu karena FCFS atau first come first serve itu bersifat non preemptive, tidak dapat diinterupsi, seperti itu. Lalu proses selanjutnya adalah ke bawah ya, sorry, ini arahnya salah, oke. Setelah 2 menit urusan pembeli A selesai, jadi A-nya ini udah diberesin gitu, diurus sama kasirnya dan kasirnya ini melihat antrian lagi dan melayani pembeli B. Nah, karena dia datang kedua kan, jadi proses B ini akan dilakukan terlebih dahulu sebelum ke C gitu. Jadi B ini memakan waktu sekitar 10 menit, seperti itu. Dan pembeli pembeli C harus menunggu gilirannya. Dan pada proses terakhir, eee setelah 10 menit berlalu atau totalnya 12 menit dengan hubungan A dan B, nah urusan pembeli B selesai, barulah kasir melayani pembeli C yang prosesnya hanya butuh 1 menit saja, gitu. Nah di sini ada analisis keuntungan sama masalahnya ya. Nah, pertama kan kita lihat dulu nih, waktu tunggu pembeli A itu langsung dilayani 0 menit saja. Terus untuk pembeli B itu 2 menit dan C 12 menit. Nah, di sini tuh kelemahannya sangat terlihat gitu, sangat jelas. Karena sebetulnya pembeli saya itu, dia kan cuma beli permen ya, 1 menit saja. Tapi dia harus nunggu 12 menit. Jadi dia terjebak gitu di belakang pembeli B yang pekerjaannya sangat panjang 10 menit. Nah, ini tuh disebut sebagai convoy effect yang di mana sebuah proses pendek terjebak di belakang proses yang sangat panjang, membuat rata-rata waktu tunggu menjadi tidak efisien. Seperti itu. Lalu untuk kesimpulannya, kelebihannya itu adalah algoritma ini itu sangat sederhana. Di B dia panjang kan, terus di C dia pendek, itu nggak efisien. Jadi waktunya jadi lama lah buat si C diproses. Oke, lanjut ke algoritma kedua dari non-promptive, yaitu shortest job first. Oke. Nah, di sini untuk contoh kasusnya saya ambil adalah sebagai antrian di tempat fotokopi. Hampir mirip sama yang tadi. Nah, di sini mesin fotokopi akan saya anggap sebagai CPU dan satu operator yang ngaturnya gitu. Lalu ada 4 orang pelanggan nih, kita anggap sebagai proses dengan kebutuhan yang berbeda. Nah, pelanggan A, dia tuh pengen fotokopi KTP bolak-balik.
dengan waktu 1 menit. Terus B, dia mau print soal ujian 100 lembar, 15 menit. Lalu C, dia pengen jilid satu tebal gitu dokumen, 25 menit, misal di skripsi atau apa gitu ya. Terus pelanggan D, dia mau ngeprint tugas 3 lembar, estimasi cuma 3 menit. Nah, cara kerjanya seperti ini. Oke. Nah, cara kerja algoritma ini, dia akan kerjakan yang paling cepat dahulu. Oke, contoh ya, pada pemilihan pertama, operator ini akan melihat semua antrian. Jadi, A itu 1 menit, B itu 15 menit, C, dan seterusnya. Nah, pekerjaan yang paling singkat adalah pelanggan A. Jadi, pelanggan A akan dilayani terlebih dahulu. Nah, eksekusinya itu adalah operator akan mengerjakan fotokopi KTP pelanggan A selama 1 menit hingga tuntas. Jadi, tidak ada interupsi atau gangguan. Dan untuk pemilihan kedua, yaitu setelah A selesai, sisa antrian adalah B itu 15 menit, C itu 25 menit, dan D 3 menit. Nah, di antara ketiganya, yang paling singkat itu adalah pelanggan D, maka D akan dilayani selanjutnya. Dan pada pemilihan selanjutnya, itu setelah diselesai, sisa antrian adalah B dan C. Yang lebih singkat adalah B. Jadi pekerjaan ini akan berjalan selama 15 menit, lalu terakhir akan masuk ke pelanggan C, yaitu 25 menit. Seperti itu. Jadi, urutan pengerjaannya adalah A, B, B, C. Oke, saya akan lanjut ke algoritma selanjutnya. Oke, di sini untuk analisis dan kelemahan, dan sebetulnya ini enggak konvoy efek juga, cuman saya tulis saja. Nah, di sini ketika misalkan ya, sistem FCPS ini digunakan dengan urutan yang tadi, pelanggan A hanya butuh 1 menit, itu kelebihannya. Jadi harus pelanggan A yang hanya butuh 1 menit harus menunggu total 40 menit, 25 menit C, dan baru dilayani. Dengan SJF, pelanggan dengan pekerjaan singkat bisa cepat selesai. Beda ya sama yang tadi. Jadi yang C itu tadi kan beli permen doang 1 menit, tapi dia terakhirin. Nah, kalau algoritma ini, yang C ini dia bakal masuk duluan. Jadi yang B bakal terakhir, seperti itu. Nah, jadi rata-rata waktu tunggunya itu lebih cepat gitu. Dia nggak bakalan lama seperti itu. Tapi ada kekurangan yang di mana di sini starvation atau kelaparan pada proses pajak. Nah, disinilah masalahnya muncul. Jadi ketika operator ini mulai mengerjakan pelanggan sih, tiba-tiba nih ada datang pelanggan baru. Misal dia di sini, dia pelanggan baru datang. Nah, pelanggan ini dia singkat gitu. Misal 30 detik ya, seperti yang di sini. Terus pelanggan F itu 2 menit. Nah, itu bakalan harus nunggu dulu yang sih, karena dia non preemptive gitu. Jadi nggak bisa diinterupsi, seperti itu. Oke, lanjut ke algoritma selanjutnya, yang di mana di priority scheduling, saya akan mengambil studi kasus antrian training model di server GPU ya, Graphic Processor Unit, oke. Anggap aja ada satu perusahaan dengan server GPU yang sangat kuat gitu. Dan ini akan digunakan beberapa tim data science karena melatih model ML akan butuh banyak waktu untuk menggunakan sistem antrian dan juga job seperti itu. Nah, pada suatu pagi ada 4 job training model yang masuk ke dalam antrian. Untuk job A atau tim riset, dia akan bereksperimen dengan arsitektur model baru untuk publikasi ilmiah dengan prioritas 4, yaitu rendah, dan waktu training itu 20 jam. Lalu yang kedua, yaitu job B, tim produk. Dia akan melatih ulang retraining model rekomendasi produk karena akan ada rilis fitur baru minggu depan. Dan prioritasnya itu 2, tinggi, dengan estimasi 8 jam. Lalu ada job C, job C ya, yang dimana dia akan di tim Core AI, dia akan melakukan fine tuning pada model deteksi penipuan atau fraud detection untuk menjaga keamanan yang baru ditemukan, gitu, memperbaiki celah lah. Dan prioritasnya itu pasti kritis, karena ini penting banget. Dengan waktu training itu 6 jam. Lalu pada job D, yaitu job terakhir, tim analitik, dia akan melatih model klasifikasi sentimen untuk laporan performa. Dengan prioritas normal, estimasi waktu 5 menit, 5 jam. Oke, saya akan lanjut. Hmm, nah, di sini cara kerjanya itu, scheduler pada server atau GPU tadi akan memeriksa antrian dan memilih pekerjaan dengan angka prioritas terkecil untuk dieksekusi.
Nah, sebagai contoh, pada pemilihan pertama, scheduler itu akan melihat semua job dalam antrian A4, B2, C1, dan D4, D3. Nah, pekerjaan dengan prioritas yang tertinggi itu job C, yang tadi yang tinggi itu yang kritis. Nah, maka scheduler akan mengalokasikan JPU untuk melakukan training model deteksi penipuan. Nah, lalu masuk ke eksekusi ya, dari sini masuk ke sini, yang di mana proses training job sih dimulai dan akan berjalan selama 6 jam. Karena ini sifatnya non preemptive gitu. Sekalipun ada job kritis lain yang masuk, proses ini akan terus berjalan dan tidak akan dihentikan di tengah jalan. Dan jika menghentikannya akan membuang waktu komputasi yang sudah berjalan dan harus diulang dari checkpoint terakhir. Lalu ada pemilihan kedua, yaitu setelah 6 jam atau job sih selesai, scheduler kembali memeriksa antrian sisa pekerjaan. Antrian dengan sisa pekerjaan adalah A4, B2, D3. Dan prioritas tertinggi berikutnya adalah job B. Job B ya yang ini ya. Karena dia kedua kan, ini satu, ini dua, lalu ke sini, oke. Nah, ketika di job B, ini akan melakukan training model rekomendasi produk dengan estimasi waktu berjalan selama 8 jam. Lalu proses terakhir atau sisanya, setelah B selesai, scheduler akan memilih antara A4 dan D3 dan pilihan jatuh kepada job D ya. Yang terakhir, setelah semua pekerjaan yang berhubungan dengan produk dan analitik selesai, barulah job A dilakukan, gitu. Dan urutan eksekusinya itu jobnya adalah C, B, D, E. Oke? Untuk analisisnya, dan ini saya tetap masih convey efek sebetulnya nggak harus ya, cuman lanjut aja. Dan kelebihannya itu mengurangi rata-rata waktu tunggu. Nah, sistem ini akan memastikan semua sumber daya yang mahal digunakan untuk tugas yang berdampak yang paling mendesak gitu. Jadi perbaikan keamanan itu dianggap sebagai hal yang paling prioritas tinggi dan membuat itu akan cepat ditanganin. Oke. Lalu untuk kekurangannya, bisa ya di tim riset dengan job A berada pada posisi yang tidak menguntungkan, yaitu prioritas terakhir. Dan jika tim produk dan tim keamanan terus mengirimkan job-job baru dengan prioritas yang tinggi, maka proyek eksperimen mereka bisa terus-menerus tertunda gitu. Hal ini dapat menghambat inovasi jangka panjang perusahaan. Seperti itu. Oke, lanjut ke algoritma preemptive algorithm ya. Yang dimana di sini ada yang pertama yaitu shortest remaining time first. Oke, nah di sini studi kasusnya saya akan ambil barista dan antrian pesanan minuman ya. Jadi anggap aja hanya ada satu barista ya, kita anggap itu CPU, yang sedang bekerja di sebuah kedai kopi. Jadi di kedai kopi ini cuma satu barista aja gitu. Dan dia tuh sangat efisien, dia cepat gitu untuk berusaha menyelesaikan pesanan. Nah, timeline-nya atau cara kerjanya itu pada pukul 10.30, barista akan mulai mengerjakan pesanan pelanggan A. Dan proses A ini, itu dia mesen caramel macchiato frappe ya, dengan langkah yang sangat panjang gitu kan. Dan total waktu pembuatannya itu 4 menit dan statusnya sekarang si barista itu udah ngeblend ya, bahannya itu ke blender. Lalu pada 31 atau 10, jam 10.31 pesanan A tadi sudah dikerjakan selama 1 menit. Dengan sisa waktunya itu adalah 3 menit dan pada saat ini ada masuk pelanggan B masuk gitu. Dan pelanggan B ini dia mesen ice americano yang hanya perlu menuang espresso sama es batu saja. Estimasinya 1 menit, gitu. Di sini ada keputusan algoritma yang terjadi, yang di mana terjadi interupsi atau preemption, yang di mana barista ini melihat sisa waktu untuk menyelesaikan frappe, yaitu pesanan A, jauh lebih lama daripada total waktu untuk membuat americano. Dia berpikir nih, apakah bisa nih americano dulu gitu, agar cepat selagi blender bekerja. Jadi pesanan A ini lagi di blender, tapi dia berpikir gitu, apakah americano ini bisa diselesaikan saat pesanan A ini lagi di blender gitu. Dan statusnya sekarang, proses pembuatan frappe itu dijeda. Jadi blendernya itu dibiarkan menyala gitu. Jadi dia muter terus blendernya. Nah, barista ini atau CPU ini, dia akan mengambil gelas lain dan mulai membuat ice americano untuk pelanggan B.
Dan pada pukul 10.32, pesanan B yang tadi udah dimasukin ke gelas, itu selesai dibuat dalam hanya 1 menit dan diserahkan kepada pelanggan. Dengan status ya, blendernya itu masih nyala gitu. Jadi pelanggan B ini senang karena pelayanannya cepat dan barista sekarang kembali fokus ke blender yang tadi, yaitu pesanan A, dengan sisa masih 3 menit atau 2 menit lah. Oke, lalu di sini, pada pukul 10.35 pesanan A akhirnya selesai setelah dikerjakan selama 3 menit tambahan, seperti itu. Oke, untuk analisisnya yaitu kelemahannya, kelebihannya itu pertama tuh ngurangin waktu rata-rata tunggunya. Nah, sistem ini memastikan bahwa sumber daya komputasi yang mahal digunakan untuk tugas. Oke, maaf ini kayaknya saya salah copy, tapi nggak apa-apa saya akan jelaskan. Nah, kelebihannya di sini, pada 2 tugas tadi, dia dapat menyelesaikan tugas yang sebetulnya harus nunggu kalau di non-preemptive, tapi dia bisa selesaikan bersamaan seperti paralel, seperti itu. Dan itu membuat, waktu yang digunakan itu lebih cepat dan memang tidak akan memakan waktu lama, oke? Ini anggap aja salah ya, saya salah copy dan kekurangannya yaitu pelanggan mungkin akan sedikit mengeluh nih, karena pesanannya yang seharusnya 34 dia ada penundaan gitu, jadi 35. Dan bagi barista ini adalah konteks switch, yang ia harus mengalihkan fokus dari satu resep ke resep yang lain. Lalu kembali lagi jika ini selesai, ke A lagi. Dan jika hal ini terjadi terus-menerus, ya pesanan singkat yang datang, ada risiko nih kesalahan. Misalnya lupa menambahkan sirup dan pekerjaan terasa lebih hektik dan melelahkan. Seperti itu. Oke, lalu untuk algoritma kedua dari preemptive, yaitu variety preemptive. Yang di mana? Hmm, Studi kasus yang diambil adalah multitasking di komputer library. Nah, di sini saya menggunakan studi kasus sistem operasi ya. Jadi, prosesor CPU adalah pekerja utamanya dan sistem operasi itu manajer super cerdasnya gitu kan. Nah, proses interaktif ini akan terjadi dari input dari user. Nah, seperti penggerakan mouse dan mengetik di keyboard, itu akan menjadi prioritas tertinggi gitu. Jadi prioritas satu, karena komputer harus terasa responsif. Dan proses latar belakangnya itu seperti mengunduh file, update, antivirus, terus prioritas yang lebih rendah lainnya, itu akan masuk ke prioritas ketiga. Oke, di sini ada timeline kejadiannya, cara kerja algoritmnya. Yang pertama, pada kejadian satu, saya ya atau Anda memulai proses download file yang besar. Misal 20 giga gitu game ya. Nah, ini prioritasnya 3 kan tadi saya sebutkan. Dengan status CPU mengalokasikan sebagian sumber dayanya untuk menjalankan proses download ini. Lalu pada kejadian kedua, ketika download ini berjalan, si user itu akan membuka Microsoft Word dan mulai mengetik laporan. Dan proses B ini akan menerima input dari keyboard dan menampilkan di layar. Dan ini prioritasnya harus sangat tinggi ya, karena dia aktif gitu, harus responsif. Dan keputusan priority preemptive itu sudah diterapkan di sini. Jadi ketika Anda menekan tombol T di keyboard ya, keyboard akan mengirim sinyal interrupt ke CPU. Dengan sistem operasi manager, itu sebagai manager, melihat bahwa ada tugas baru dengan prioritas satu, sementara tugas yang sedang berjalan, yaitu download 20 giga tadi, hanya prioritas 3. Karena satu itu kurang dari 3 terjadi preemption atau interruption, atau gangguan atau intrusi gitu. Dan statusnya, itu sistem operasi seketika menghentikan alokasi CPU untuk proses download dan dialihkan sepenuhnya untuk mengambil input keyboard T tadi dan menampilkannya di layar Word. Dan untuk kejadian ketiga, user akan berhenti mengetik sejenak. Nah, ketika proses B selesai ya untuk saat ini, sistem operasi melihat tidak ada lagi tugas prioritas tinggi. Jadi si user tuh nggak ngetik lagi, dia diem gitu kan. Dan ia akan melanjutkan kembali proses download di latar belakang. Dan proses interupsi dan lanjut ini terjadi ribuan kali per detik. Jadi berganti-ganti antara proses download, input mouse, berbaruan jam, ketik layar, dan sebagainya. Gitu. Oke, analisis dan kelemahannya di sini, ini adalah pengalaman pengguna yang responsif ya. Jadi
eee, komputer sekarang itu akan terasa begitu lancar dan bisa melakukan banyak hal, yaitu multitasking, dan user itu tidak perlu menunggu download selesai untuk bisa mengetik gitu. Jadi, sistem operasi ini akan memastikan bahwa apapun yang Anda lakukan, seperti gerakan mouse, klik ketika akan diproses seketika gitu. Jadi, secara bersamaan dianggapnya, memberikan ilusi seperti itu. Lalu untuk kekurangannya, proses latar belakang akan melambat. Jadi konsekuensinya itu adalah ketika proses A, yaitu 20 giga tadi, menjadi sedikit lebih lambat daripada jika komputer itu tidak Anda gunakan sama sekali. Dan setiap kali Anda melakukan sesuatu, proses download akan mengalah dan dijeda sejenak. Dan ini akan, eee, mengganggu kecepatan download yang bisa naik turun, seperti itu, jika digunakan secara aktif bersamaan. Oke? Nah, ini yang terakhir ya, logika round robin. Nah, pada logika ini, saya akan mengambil sebuah studi kasus yang di mana ada 4 orang teman yang kita anggap sebagai proses ya. Dia ingin main game di satu TV dan konsol, itu sebagai CPU. Dan agar adil, mereka membuat aturan. Jadi setiap orang tuh dapat giliran main gitu selama 10 menit. Waktu 10 menit ini dianggap sebagai time quantum atau Q, variabel Q ya. Dan berikut adalah teman-teman yang akan bermain dengan total waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan jadwal mereka. Proses A itu 25 menit, proses B itu 8 menit, proses C itu 18 menit. Dengan antrian awal A, B, C. Ya, jadi A dulu, baru B, baru C. Oke? Di sini cara kerja algoritma round robin dengan kuantum 10 menit. Dengan waktu ya, 10 menit. Nah, Andi akan mendapatkan giliran pertama, yaitu A tadi kan. Ia akan bermain selama 10 menit dan waktunya habis, tapi permainan dia belum selesai karena dia butuh 25 menit kan. Nah, maka sisanya 15 menit. Andi akan memberikan stick controller dan pindah ke belakang antrian. Jadi dia di A, dia akan mundur gitu. Jadi B, C, A sekarang. Nah, sekarang B nih si Budi, dia mendapatkan giliran. Ia hanya butuh 8 menit aja. Karena waktunya yang dikasih 10 menit, jadi sebelum 10 menit ya, ia sudah selesai. Dengan sisa waktunya 0 menit, jadi si Budi gak bakal main lagi. Jadi Budi selesai bermain, ia menyerahkan antrian sekarang ke si A, yaitu si dulu ya, si Cipta ini. Dan Cipta sekarang mendapatkan giliran. Ia akan bermain selama 10 menit dengan permainannya yang belum selesai, yaitu sisa 8 menit lagi. Nah, si Cipta ini akan memberikan lagi ke Andi. Balik lagi, jadi antriannya A sama si. Jadi A, sekarang A gitu ya. Nah, pada putaran kedua, si A tadi masih belum selesai dengan sisa waktu 5 menit. Nah, Andi akan pindah lagi ke sini. Jadi si Cita sekarang menang giliran lagi, megang giliran lagi. Nah, si Cita hanya butuh 8 menit. Ia bermain dan selesai sebelum kuantumnya habis. Ya. Dan Cita selesai bermain, lalu Andi sendirian. Sekarang dia main sendiri. Si Andi ini ya. Si Andi akan mendapatkan giliran terakhir dan ia hanya butuh waktu 5 menit saja. Andi selesai bermain dan semua orang sudah selesai. Oke, lanjutkan. Nah, pada analisis yang didapatkan, kelebihannya itu adalah semua orang akan mendapatkan kesempatan yang sama, adil gitu ya, dan tidak ada yang harus menunggu satu orang selesai sepenuhnya. Jadi enggak, misal ya si Budi tadi, si Andi ini kan 25 menit. Kita nggak perlu nunggu pakai argumen nih. Kita nggak perlu nunggu si Andi selesai dulu 20 menit, 25 menit. Tapi kita butuh kuantum, jadi 10 menit selesai ganti gitu. 10 menit selesai ganti, kayak gitu. Nah, misal Budi yang kebutuhannya paling singkat, bisa selesai dengan sangat cepat tanpa harus menunggu Andi gitu kan. Nah, tapi ada kekurangannya nih, overhead tinggi jika queue terlalu kecil. Nah, di sini jika mereka menetapkan kuantum hanya 1 menit, setiap 1 menit mereka harus berganti lah. Itu ribet sih. Soalnya kalau misal kuantum kecil, si Andi main semenit, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Itu lama. Ya, itu overhead lah. Dan menunggu teman untuk membuka save game-nya, baru mulai bermain. Dan proses pergantian ini itu disebut sebagai context switch yang akan memakan banyak waktu dan mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk ganti-gantian pemain daripada benar-benar bermain. Inilah yang disebut sebagai overhead yang tinggi jika quantum queue terlalu kecil. Oke, segitu penjelasan saya. Saya Farhan, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa. Oke, just because ya.